Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja secara universal merayakan pesta pemuliaan salib suci Tuhan Yesus, di mana salib ini, pesta ini berhubungan dengan penemuannya salib suci ini oleh Santa Helena pada abad keempat. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, yang menarik dari bacaan-bacaan hari ini, dalam bacaan pertama dikatakan ada tiang ular tembaga. Dan dalam perjanjian baru nanti, dalam surat Paulus, bahkan dalam Injil dikatakan ada salib ketika anak manusia ditinggikan. Apa yang membedakan dua ini? Tiang tembaga dengan Yesus anak manusia ditinggikan. Tiang tembaga ular itu konteksnya karena waktu itu bangsa Israel dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan, tanah yang terjanji, itu dibawa oleh Musa. Dalam perjalanan mereka mengeluh dan mengeluh. Padahal kalau kita lihat peta dari jarak Mesir sampai dari Mesir sampai ke tanah Kanaan, sebenarnya tidak perlu sampai 40 tahun, tetapi Allah membuat mereka berputar-putar di situ. Supaya apa? Untuk mendidik bangsa ini. Karena bangsa ini baru keluar dari perbudakan, jadi mereka harus dididik secara mental mereka agar menjadi budak, jadi bangsa yang sudah merdeka. Nah, tetapi dalam perjalanan mereka mengeluh, akhirnya Allah pun menyuruh ular tedung menggigit mereka, dan akhirnya banyak yang mati, dan mereka minta Musa untuk berdoa supaya mereka dibebaskan dari ular tedung, dan Allah menyuruh Musa untuk mendirikan tiang tembaga. Supaya apa? Supaya siapapun yang terpatuk ular tedung itu bisa hidup dan tidak meninggal dunia. Nah, itulah fungsi dari tiang tembaga ular itu, supaya siapa yang melihat tiang tembaga itu ketika dipatuk ular, dia tetap hidup. Nah, apa yang membedakan antara dengan salib Yesus Kristus yang ditinggikan, anak manusia ditinggikan? Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam dunia medis biasanya bisa ular melawan bisa ular. Jadi zaman dulu ya, jadi untuk melawan ketika ada orang yang kegigit ular, anti bisanya dibuat juga dari bisa dari ular, bisa dari laba-laba atau kalajengking. Nah, dalam perjalanan medis, akhirnya mereka menemukan itu di dalam darah kuda. Darah kuda juga bisa mempunyai antibodi untuk bisa mengalahkan bisa ular racun juga. Tetapi darah kuda itu mempunyai efek samping. Nah, dalam perjalanan kehidupan lagi, dalam perjalanan medis kemudian ditemukan bahwa di dalam darah domba itu punya antibodi untuk penangkal bisa. Dan darah domba ini sudah menyelamatkan banyak orang yang tergigit ular, dan ketika menggunakan serum anti bisa dari darah domba, dan orang itu bisa selamat. Dan secara medis juga dalam pengetahuan, ketika seekor domba digigit oleh ular, dia tidak akan mati, kecuali digigit di bagian mata, dia pasti mati. Tapi digigit di kaki atau di badan tidak akan mati, dia akan lemas selama 2 hari, dan setelah pada hari ketiga dia akan bangkit dan sehat kembali. Nah, sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kalau kita hubungkan dengan salib Tuhan Yesus, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah katakan bahwa jangan kau makan buah di tengah-tengah itu, maka engkau akan mati. Nah, tetapi karena ketidaktaatan mereka, akhirnya mereka memakan buah itu, dan mereka pun jatuh ke dalam dosa. Dan efek dari dosa, upah dosa adalah mati. Mereka diusir keluar. Mati dalam keadaan di sini adalah mati rohani mereka, jiwa mereka, relasi mereka dengan Allah menjadi mati dan terputus, dan mereka harus keluar dari Taman Eden, taman yang sungguh-sungguh membuat mereka bahagia. Dan kita bisa lihat dalam perjalanan bagaimana ketika manusia dikuasai oleh dosa, mulai ada amarah, iri hati, dengki, benci, dendam, dimulai juga dari Adam dan Hawa, dan akhirnya diteruskan sampai keturunan, sampai di Kain membunuh Habel, dan seterusnya. Nah, pada saat itu relasi manusia dengan Allah sungguh terpisah, sangat terpisah. Nah, bagaimana Allah juga supaya membuat relasi manusia dengan Allah bisa bersatu? Allah menyuruh Musa dan Harun dan bangsa Israel untuk membuat 5 korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, korban penebus salah. Dan semua ini dengan darah. Dan mengapa dengan darah? Darah itu ada kehidupan. Karena apa? Relasi manusia yang sudah terputus karena dosa itu
hubungan manusia dengan Allah adalah mati menjadi mati, dan bagaimana supaya bisa menghidupkan kembali relasi ini dan manusia bisa kembali kepada Allah, itu perlu dengan kehidupan, yaitu dengan darah. Tetapi sayangnya darah binatang tidak bisa untuk menyelamatkan manusia, bahkan menebus manusia, dosa manusia, membuat relasi manusia dengan Allah menjadi bersatu dan seperti sedia kala, tidak bisa. Nah, sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Allah adalah sumber kehidupan, sedangkan dosa itu adalah maut, ada racun bisa yang mematikan. Nah, untuk mengalahkan racun ini, mengalahkan kematian ini, perlu ada kehidupan. Allah adalah sumber kehidupan. Maka itu Allah memberikan kehidupan yang begitu besar dalam dirinya, yang kita kenal dalam rupa manusia, yaitu Yesus Kristus, untuk mengalahkan maut dan dosa ini yang bisa ini. Dan kita tahu apa yang terjadi. Yesus membawa salibnya ke puncak Golgota. Salib itu adalah altar pengorbanan, dan Yesus itu sebagai dombanya. Dan kita tahu bahwa darah domba punya kemampuan untuk menangkal bisa racun, dan racun itu adalah, dosa itu adalah racun, dan maut itu adalah racun, dikalahkan dengan penangkal bisa ini. Maka itu tidak heran pada hari ketiga Yesus bangkit dari kematian, dan karena sudah mengalahkan dosa dan maut. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Allah adalah sumber kehidupan, dan Allah itu memberikan kehidupan yang luar biasa dalam dirinya, yang kita lihat dalam Yesus Kristus, supaya mengalahkan bisa dosa racun yang telah diwariskan kepada kita melalui Adam dan Hawa. Nah, akibatnya apa? Relasi Allah dengan manusia yang dulu terputus karena dosa dan racun ini, karena bisa ini, akhirnya tersambung karena Yesus itu membawa kehidupan, membawa salibnya dan wafat di atas kayu salib, dan itu menjadi jembatan antara manusia dengan Allah sendiri, sehingga relasi manusia dengan Allah menjadi hidup kembali dan tidak terputus dan tidak mati. Sobat-sobat yang dikasihi, itu benarlah kata Yesus, begitu besar kasih Allah kepada manusia sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal dan tidak binasa. Nah, kita bersyukur sobat-sobat yang dikasihi Tuhan. Nah, pertanyaannya, ketika kita yang sudah dibaptis, yang sudah menerima banyak sakramen dan banyak sakramen yang kita terima, berarti relasi kita dengan Allah sudah hidup kembali dan tidak terputus, dan kita pun bisa kembali ke dalam surga karena jembatan salib ini yang dibuat oleh Yesus Kristus. Nah, apa balasan kita? Nah, kita diminta untuk marilah melakukan hukum cinta kasih. Marilah kita membalas cinta kasih Tuhan dengan melakukan banyak perbuatan cinta kasih sebagai cara kita untuk membalas kasih cinta Tuhan. Semoga renungan dengan kata-kata yang cukup panjang ini membantu kita untuk lebih mengerti mengapa kita sungguh perlu dengan salib Kristus, karena melalui salib Kristus itulah anak domba yang sudah dikorbankan. Dia menebus, memulihkan relasi kita antara manusia dengan Allah menjadi hidup kembali dan tidak lagi menjadi mati. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.